Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra, NPM 1969101006. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika kelas 5 SD tentang volume balok dan permasalahan yang berkaitan dengan volume. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu volume balok, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian balok. Nah, balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 bidang permukaan, yang mana masing-masing bidang permukaan ada yang berbentuk persegi maupun persegi panjang. Nah, balok juga memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan yang ukurannya sama panjang. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu pengertian balok, barulah sekarang saya akan menjelaskan apa itu volume balok. Volume atau kapasitas balok adalah penghitungan seberapa banyak ruang di dalam suatu balok yang dapat ditempati. Nah, volume balok ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, untuk volume dari balok sendiri, rumusnya adalah volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Dapat saya contohkan di dalam benda kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk balok, yaitu seperti tempat ini. Nah, tempat ini merupakan bangun ruang seperti balok, yang dimana yang dimaksud dengan panjang tadi adalah panjang sisi ini dikali lebar sisi ini dan dikali tinggi. Nah, jadi untuk menentukan volume dari balok sendiri, kita dapat menggunakan rumus panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari volume balok, selanjutnya kita juga harus mengetahui satuan dari volume balok itu sendiri. Nah, kalau satuan dari volume balok itu, kita biasanya memakai yang pangkat 3 atau kubik. Nah, itu seperti sentimeter kubik, milimeter kubik, atau juga bisa dapat dalam bentuk meter kubik. Pokoknya, kalau misalnya kita ingin mencari volume balok itu, hasil akhirnya nanti dia adalah pangkat 3. Makanya kalau misalnya kita ketemu suatu soal pemecahan masalah volume balok, kalau misalnya di dalam soal itu dia tidak menggunakan sentimeter pangkat 3, terlebih dahulu kita harus merubahnya ke pangkat 3. Nah, langsung saja supaya semuanya lebih mudah untuk mempelajari bagaimana mencari volume balok, saya akan menjelaskan contoh dari mencari volume balok. Baiklah, di sini soal yang akan saya berikan adalah yang pertama, yaitu soalnya adalah sebuah balok memiliki panjang 28 cm. Di sini saya tidak akan membuat soalnya secara panjang, saya akan mencari jawabannya berdasarkan diketahui dan ditanyanya saja. Jadi kita akan lebih persingkat di dalam buku ini cara mencarinya. Nah, pertama adalah diketahui. Di dalam soal yaitu sebuah balok memiliki panjang 28 cm. Baiklah, berarti yang kita pertama ketahui adalah panjang. Panjang balok sama dengan 28 cm. Yang kedua yaitu lebar 14 cm dan tingginya 12 cm. Baiklah, yang kedua kita ketahui dari dalam soal adalah lebar. Lebar sama dengan 14 cm.
Dan yang terakhir, kita ketahui dalam soal yaitu tinggi. Tinggi sama dengan 12 cm. Nah, kita sudah mengetahui apa yang diketahui di dalam soal. Lalu kita akan mencari apa yang ditanya di dalam soal tersebut. Saya akan membacakan soalnya lagi. Sebuah balok memiliki panjang 28 cm, lebar 14 cm, dan tingginya 12 cm. Volume balok tersebut adalah... Nih, berarti kita sudah jelas tadi yang ditanyanya adalah volume balok tersebut. Maka kita akan buat di sini ditanya volume balok. Baiklah, yang ditanya adalah volume balok. Nah, langsung saja kita mencari jawaban dari soal yang sudah kita diketahui dan ditanyanya tadi. Cara menjawab soalnya adalah, yang pertama kita ditanyanya adalah berapa volume balok tersebut. Nih, kita tahu kan tadi sebelumnya bahwa mencari volume balok itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka kita salin dulu rumusnya ke dalam buku kita. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nih, kita sudah tahu rumus dari volume balok tadi apa? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, ketika kita sudah mengetahui rumus tersebut, langsung saja kita masuki beberapa angka yang sudah terdapat di dalam soal tadi. Sebagaimana kita ketahui di dalam soal tadi bahwa, balok tadi, balok tersebut mempunyai panjang yaitu 28 cm. Langsung saja kita masuki ke sini. 28 cm. Nih, 28 cm dikali lebar di dalam soal tadi adalah 14 cm. Berarti 28 cm dikali 14 cm dikali, kita sudah tahu bahwa lebarnya di dalam soal adalah 14 cm. Selanjutnya kita lihat di dalam soal tadi berapa tingginya. Nah, yang sudah kita buat diketahui tadi tingginya adalah 12 cm. Lalu kita buat di sini 12 cm. Nih, ketika kita sudah masukkan semua angka yang diketahui, langsung saja kita akan membuat hasilnya di sini. 28 dikali 14 dikali 12, hasilnya yaitu adalah 4.704 cm pangkat 3. Karena di sini adalah cm dikali cm dikali cm, maka hasilnya adalah cm pangkat 3. Baiklah, seperti itu penjelasan saya yang pertama tadi tentang volume balok, dan saya juga sudah jelaskan contoh-contoh penyelesaian masalah atau contoh untuk menjawab soal volume balok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan saya yang kedua, yaitu mengenai permasalahan yang berkaitan dengan volume. Nah, pemecahan masalah sendiri dapat kita artikan sebagai penemuan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, sedangkan kegiatan pemecahan masalah itu biasanya kita merupakan kegiatan seorang manusia di dalam menerapkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang ia peroleh untuk dapat memecahkan masalah yang ada. Pasti semuanya bertanya, jadi apa sih yang dimaksud dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan volume? Nah, di sini pemecahan masalah yang berkaitan dengan volume itu adalah bagaimana soal yang ada itu merupakan penerapan dari masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi ia dijadikan di dalam soal dalam mengenai volume balok tersebut. Nah, dapat kita contohkan yaitu tempat ini. Tempat ini kan merupakan tempat yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kan dia berbentuk balok. Jadi, pemecahan masalah yang berkaitan dengan balok itu
bisa saja seperti ini. Misalnya kita ingin mengisi air ke dalam tempat ini, kira-kira berapa banyak air ya yang muat di dalam tempat ini. Nah, itulah tadi dimasukkan dia ke dalam materi volume balok untuk mencari beberapa isi air yang ada di dalam tempat ini. Jadi, pemecahan masalah yang berkaitan dengan volume itu adalah pemecahan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat kita selesaikan menggunakan rumus dari volume balok tersebut. Langsung saja kita masuki ke dalam contoh, yaitu nih wadah ini. Dimana dengan wadah ini kita akan membuat soal, yaitu jika sebuah wadah ini memiliki ukuran dengan panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi adalah 40 cm, lalu wadah ini diisi dengan air sampai ketinggian 30 cm, hitunglah volume air di dalam wadah tersebut. Nah, jadi jika soalnya seperti itu, kita maka harus mencarinya dengan rumus volume balok kan. Tidak bisa kita cuma terka-terka dari wadah ini berapa ya isinya. Jadi kita harus menggunakan rumus dari volume balok tersebut. Nah, berdasarkan soal pemecahan masalah mengenai wadah tadi, maka terlebih dahulu kita tuliskan seperti cara yang sebelumnya tadi. Terlebih dahulu kita tuliskan diketahui dan ditanyanya. Baiklah, saya akan menulis dulu diketahui dan ditanyanya. Jadi dalam soal tadi disebutkan bahwa panjangnya adalah 50 cm. 50 cm, lebarnya adalah 40 cm, dan tinggi adalah 40 cm. Namun di soal tadi juga diketahui ketinggian airnya. Jadi kita masukkan di dalam sini, tinggi air sama dengan 30 cm. Nih, tinggi air sudah kita ketahui 30 cm. Maka kita cari, kita tulis ditanyanya. Ditanyanya adalah berapa volume air di dalam wadah tersebut. Berarti dia akan mencari volume air. Nah, langsung saja kita masuki ke rumus balok yang kita sudah ketahui sebelumnya tadi. Rumus dari volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita mengetahui bahwa panjang baloknya adalah 50 cm. 50 cm. Kita juga mengetahui lebar dari balok tersebut adalah 40 cm dikali 40 cm dikali tinggi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua tinggi. Ada tinggi balok dan tinggi air. Di sini kita kembali lagi melihat kepada soal volume apakah yang ditanya di dalam soal tersebut. Nah, soal yang saya sudah bacakan tadi, ia kan bertanya mengenai volume air. Berarti kita memakainya adalah tinggi air. Nah, jadi bagi semuanya, jika mendapatkan soal pemecahan masalah seperti ini, harus lebih teliti lagi. Jangan langsung asal isi. Kita harus memahami dulu apa itu isi dalam soalnya. Barulah kita bisa nanti masukkan ke dalam rumus yang ada. Apabila terdapat kata-kata yang salah di dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!